Membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi untuk sore hari ini saya bukan hanya membahas satu emiten. Saya akan memberikan beberapa tips dan juga beberapa saham-saham yang mungkin cocok digunakan dari pesangon PHK. Yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, sekarang banjir PHK masih melanda, bahkan per Mei datanya masih puluhan ribu, dan tentu saja kabar mengenai PHK bukan kabar yang cukup baik ya, apalagi kalau teman-teman yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa investasi yang cocok yang bisa digunakan dari hasil pesangon PHK. Tapi sebelum membahasnya lebih lanjut, mungkin kita cek data dulu ya, jumlah PHK hingga Mei 2025. Ya, kalau teman-teman perhatikan memang jumlah PHK dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya. Nah, ini data yang terakhir ini hanya di bulan itu saja ya. Jadi per Maret hingga April itu mencatatkan 24.036 karyawan yang ter-PHK, kemudian sedikit naik pada Mei 2025 menjadi 26.455 karyawan yang terkena PHK. Jadi kalau kita lihat memang jumlah PHK ini terus meningkat, karena kalau tadi sebelumnya bisa dilihat PMI manufakturnya mencatatkan penurunan yang cukup tajam ya, berada di bawah level 50, sehingga menandakan bahwa memang industri kita sedang turun atau memang PMI kita masih terkonstruksi. Nah, lantas industri-industri apa saja sih yang memang dilanda atau banyak melakukan pemutusan hubungan kerja? Yuk kita lihat. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa industri yang memang paling banyak melakukan PHK di tahun 2025. Jadi ada industri pengolahan, kemudian perdagangan besar dan eceran, dan juga aktivitas jasa lainnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, memang sudah ada beberapa perusahaan ya yang kita ketahui, ada Sritex, ada Yamaha, ada Nike, dan juga beberapa perusahaan lainnya yang memang sudah akhirnya tutup gitu ya, dan banyak melakukan PHK hingga ribuan orang. Yang pertama di industri pengolahan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, industri pengolahan memang menjadi sektor yang paling banyak melakukan PHK. Jadi terutama karena memang perubahan ekonomi global ya, dan juga memang dampak dari pandemi COVID-19 masih terasa. Jadi beberapa pabrik di industri pengolahan, salah satunya tadi saya sempat sebutkan ada Sritex, kemudian ada Sanken, Yamaha yang memang melakukan pengurangan tenaga kerja bahkan penutupan pabrik. Kemudian di industri kedua, perdagangan besar dan juga eceran. Jadi sektor perdagangan juga memang mengalami dampak PHK ya, kalau teman-teman perhatikan sekarang konsumsi atau daya beli masyarakat cukup lesu, terutama akibat persaingan yang ketat dan juga perubahan perilaku konsumen. Dan beberapa perusahaan retail lainnya juga memang sudah melakukan efisiensi operasional, sehingga mau nggak mau harus melakukan PHK. Kemudian di aktivitas jasa lain, yaitu jasa juga sekarang sudah mulai terdampak ya. Kalau kita lihat memang ada perubahan teknologi, terutama tadi ada AI, kemudian juga otomatisasi menggunakan robot sehingga tidak membutuhkan manusia lagi. Nah, beberapa perusahaan teknologi seperti ada Google, Microsoft yang di luar negeri juga sudah banyak melakukan PHK terhadap karyawannya di berbagai divisi. Nah, selain dari industri, kita juga bisa melihat beberapa perusahaan-perusahaan yang memang gencar dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, kita bisa lihat perusahaannya apa saja sih yang memang sudah melakukan PHK hingga puluhan ribu orang. Oke, sebelum ke perusahaannya, kita masih lanjut membahas dari sisi industri. Jadi tadi udah ada 3 industri yang saya sebutkan. Kemudian masih ada beberapa sektor, ya pertama ada padat karya berorientasi ekspor. Jadi memang sektor ini menghadapi tekanan PHK yang cukup tinggi juga ya, karena memang kalau kita lihat permintaan ekspor kita sekarang makin turun, apalagi dengan adanya kenaikan tarif. Kemudian sektor yang terdampak lainnya ada efisiensi pemerintah. Kita ketahui bahwa memang anggaran pemerintah sudah dipres ya, jadi beberapa sektor tentu saja ini akan mengalami perampingan anggaran dan juga efisiensi yang berpotensi mengalami PHK. Salah satunya pastinya dari sisi transportasi dan juga perhotelan ya, kalau kita lihat memang sekarang anggarannya sudah dipres sekali sama pemerintah. Kemudian ada sektor pertanian dan juga perikanan yang dimana juga menghadapi tantangan PHK, karena memang kalau kita lihat sekarang masih ada krisis pangan, perubahan iklim, dan juga tentu saja persaingan global. Nah, setelah 6 industri ini, kita bisa bahas selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang banyak melakukan PHK, terutama di tahun 2025. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama tentu saja
mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada Sril di sini atau Sritex, Sri Rejeki Isman Tbk, yang dimana kalau kita lihat jumlah PHK yang sudah dilakukan sekitar 10.826 orang, lokasinya ada di Semarang. Jadi kalau kita lihat memang Sritex ini sudah dinyatakan pilot ya sejak Oktober 2024 dan memang akhirnya berujung penutupan operasional pada 1 Maret 2025 dan bahkan juga memang melakukan PHK terhadap beberapa anak usahanya. Kemudian yang kedua di sini ada perusahaan startup ya, perikanan. Mungkin teman-teman kemarin kalau tahu kabarnya bahwa ada manipulasi laporan keuangan dan juga pengunduran diri dari CEO-nya yang menyebabkan PHK besar-besaran, ada e-fishery di mana kalau kita lihat di sini jumlah pekerja yang di PHK 1.350 orang, lokasinya ada di Bandung. Kemudian yang kabar belum lama ada Yamaha Music Produk Asia dan juga Yamaha Indonesia. Kalau kita lihat di sini jumlah pekerja yang di PHK sekitar 1.100 orang dan wilayahnya ada di Bekasi dan juga Jakarta Timur. Kemudian KFC Indonesia, mungkin teman-teman kalau datang ke beberapa gerai KFC Indonesia, memang sudah ada yang memang meletakkan bahwa objek perusahaan ini adalah menunda pajak. Dan ternyata memang kalau kita lihat masih ada krisis ya ternyata di KFC sendiri. Di sini kalau kita lihat untuk total pekerja yang memang dilakukan PHK dari Januari hingga Februari 2025 tercatat 200 pekerja, lokasinya ada di Jawa Timur dan juga di beberapa lokasi. Jadi memang kalau kita lihat ada beberapa penutupan gerai-gerai KFC. Kemudian ada Sunken Indonesia, kalau kita lihat memang datanya belum fix ya, tapi memang sudah ada melakukan PHK dan lokasinya ada di Cikarang. Kalau kita lihat memang salah satunya penutupan Sunken ini adalah permintaan dari induk perusahaannya yang ada di Jepang. Kemudian PT Adis Dimension Footwear, kalau kita lihat juga melakukan PHK terhadap 1.500 pekerjanya dan lokasinya berada di wilayah Tangerang. Salah satu memang alasan dari Adis sendiri melakukan PHK memang karena ada kesulitan di masalah keuangan. Kemudian PT Victory Cingluh di sini kalau kita lihat mem-PHK 2.000 pekerjanya dan berada di Tangerang wilayahnya ya. Kemudian yang kemarin sempat heboh juga ya ada pemogokan kerja. PT Yihong Novatex Indonesia akhirnya melakukan PHK terhadap 1.126 pekerja yang dimana kalau kita ketahui lokasinya ada di Cirebon. Memang salah satu penyebabnya adalah ada beberapa karyawan yang melakukan mogok kerja hingga 4 hari dan akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerjanya. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan memberikan tips bagaimana menghadapi dampak dari PHK yang bisa teman-teman terapkan. Nah, yang pertama pastinya setelah kita mengalami pemutusan hubungan kerja, kita harus sadar akan menabung dan juga investasi. Jadi mempersiapkan diri secara finansial dengan menabung dan juga berinvestasi sejak dini, terutama bagi yang masih ada sisa uang tabungan dan bahkan mendapatkan pesangon dari PHK. Kemudian mencapai peluang baru atau mencari peluang baru. Jadi mencari peluang baru tentu saja menjalin relasi atau membangun jaringan, mengembangkan keterampilan, skill apa yang dipunya bisa dicari dan juga mencari peluang pekerjaan baru. Kemudian mengatur pola konsumtif. Nah, jadi biasanya memang kita harus ngepres pengeluaran ya, tentu saja pengeluaran yang memang tidak perlu karena tentu saja konsumsi yang berlebihan ini juga bisa menggerus dari tabungan teman-teman yang memang terkena pemutusan hubungan kerja. Jadi memang penting sekali melek namanya investasi agar tentu saja kita bisa mengelola uang dan juga bisa menciptakan sumber penghasilan baru. Nah, kira-kira sahamnya apa saja nih? Jadi CNBC Indonesia Research sudah meriset 10 saham yang mungkin cocok digunakan dari dana pesangon PHK. Apa saja? Nah, jadi di sini acuannya adalah tentu saja return harga saham 1 tahun ya, 1 tahun terakhir kira-kira kurang lebih di atas 100%. Kemudian kita juga pilih market cap-nya yang cukup liquid sehingga kapitalis pasarnya besar sehingga memang untuk melakukan pembelian dan penjualan juga lebih mudah. Kemudian dari sisi laba bersih net profit margin-nya kita juga pilih yang masih mencatatkan positif atau memang masih mencatatkan kinerja yang cukup baik selama 1 tahun terakhir. Kemudian di sini juga kita pilih yang memang rajin dalam membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir dan tentu saja yang paling penting adalah catatan cash flow-nya masih positif ya, terutama dari dalam 1 tahun terakhir. Nah, kemudian di sini yang pertama sahamnya adalah PT PAM Mineral Tbk atau NICL, yang dimana harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir sudah naik 722%. Di sini market cap-nya cukup besar ya, sekitar 16,27 triliun. Untuk net profit margin-nya secara anual di 22%.
Rata-rata dividen dalam 5 tahun terakhir sekitar 1,7% dan free cash flow-nya juga cukup baik, di sini sekitar 772 miliar rupiah. Kemudian ada Bank Permata Tbk, BNLI yang naiknya juga dalam 1 tahun terakhir 161%, market cap-nya cukup besar di 85 triliun, kemudian NPM-nya masih positif di 19%, rata-rata dividennya dalam 5 tahun sekitar 0,89% dan free cash flow-nya masih tercatat di 17,17 triliun rupiah. Kemudian ada Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT, kemarin juga sempat heboh ya bahwa kenaikannya cukup signifikan. Dalam 1 tahun terakhir mencatatkan kenaikan 152%, market cap-nya sekitar 5,8 triliun, dan dengan mencatatkan pertumbuhan laba bersih 4%, kemudian rata-rata dividen 5 tahun 2,45%, dan cash flow-nya cukup baik di 921 miliar rupiah. Nah, kemudian di sini ada Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk atau Karya di konstruksi. Di sini kenaikan sahamnya 138% setahun terakhir. Kemudian market cap-nya di sini memang tidak terlalu besar ya, 198 miliar saja. Tapi kenaikan harga sahamnya cukup baik setahun terakhir. Kemudian masih positif, NPM-nya hampir 1% dan juga rutin bagi dividen di 1,5%. Cash flow-nya juga cukup baik ya, meskipun memang tidak terlalu besar di 30,3 miliar rupiah. Kemudian di sini ada PT Silo Maritim Perdana atau SHIP. Di sini kenaikan sahamnya dalam setahun terakhir 123%, market cap-nya cukup liquid 5,9 triliun, NPM-nya juga masih positif di 9,4% dan rata-rata dividen 5 tahun sekitar 2,25%. Cash flow-nya juga cukup baik di 791,4 miliar rupiah. Nah, lalu apa lagi nih? Ini baru 5, kita lanjut lihat 5-nya selanjutnya. Nah, yang masih hangat ya ada Antam. Kita ketahui harga emas di sepanjang tahun ini sudah naik kurang lebih sekitar 25% ya, sehingga memang kenaikan harga saham Antam juga terdorong. Jadi aneka tambang Tbk atau Antam, di mana 1 tahun terakhir harga sahamnya sudah naik sekitar 120 triliun, tentu saja liquid ya, market cap-nya di 77,6 triliun rupiah, NPM-nya juga positif di 5,3%, masih rutin bagi dividen juga 3%-an dalam 5 tahun terakhir, dan cash flow-nya tercatat 5,86 triliun rupiah. Kemudian ada LPGI, di sini di LPGI 1 tahun terakhir di 61%, market cap-nya 1,5 triliun, NPM-nya positif di 2,2% dan masih rutin bagi dividen di 5,11%, cash flow-nya masih tercatat 214 miliar rupiah. Kemudian ada Astra Agro Lestari atau ALII, di sini untuk return-nya di 63%, market cap-nya di 9 triliun rupiah, NPM-nya di 31,4%, dan rata-rata bagi dividennya memang tidak cukup besar ya, hanya 0,03%. Namun cash flow-nya bisa dibilangnya nggak cukup buruk ya, 11,5 miliar rupiah. Kemudian ada data Sinergi Tamajaya Tbk atau Elite, yang dimana kenaikan harga sahamnya setahun terakhir 72%. Market cap-nya kalau kita lihat lumayan ya, di sekitar 350 miliar. Untuk laba bersihnya masih tercatat di 5,4%, dividennya sekitar hampir 3%, dan juga memang free cash flow-nya memang nggak terlalu banyak, hanya 12,8 miliar saja. Kemudian ada IPCC Indonesia Kendaraan Terminal, di sini kenaikan harga sahamnya 48% dengan market cap 1,8 triliun rupiah, dan di mana memang laba bersihnya kemarin naiknya cukup lumayan ya di 25,74%, dan dividennya juga cukup besar, rata-rata di 5 tahun sekitar 7,75% dengan cash flow-nya sekitar 368 miliar rupiah. Ya, jadi buat teman-teman yang memang terkena pemutusan hubungan kerja, tidak perlu sedih karena kita bisa memanfaatkan dari hasil pesangon untuk di reinvest lagi di beberapa saham yang mungkin saya sebutkan, tapi disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang.